saya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Barada Official, berjumpa lagi dengan Barada Official, sebuah channel hiburan berbasis misteri yang menyajikan konten-konten misteri. Dan tentunya saya sajikan untuk Anda semua para penikmat misteri, para pecinta misteri. Mudah-mudahan channel Barada Official menjadi salah satu media hiburan untuk Anda para penikmat misteri, para pecinta misteri. Namun bagi Anda yang tidak mempercayai dengan misteri atau goib, semua saya kembalikan kepada Anda. Yang perlu saya garis bawahi adalah ambil sisi baiknya dari cerita ini, buang sisi buruk. Sebelum saya melanjutkan cerita, sebaiknya Anda subscribe dulu, like, dan share. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar setiap ada video terbaru dari Barada Official, Anda akan mendapatkan notifikasi dari Barada Official. Baik sahabat Barada Official, kita mulai aja ceritanya ya. Namun cerita ini adalah hanya sekedar cerita dari mulut ke mulut, dan kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan anggap saja ini adalah sebuah dongeng misteri atau dongeng yang seram tapi sedikit menggelitik. Awal cerita di suatu pagi, ada dua sahabat yang sedang duduk sambil menikmati secangkir kopi. Sebut saja namanya Adul dan Akim. Dua orang sahabat yang betul-betul sangat solid ya. Apabila satu tersakiti, maka akan tersakiti semua. Begitupun sebaliknya. Dan kedua orang sahabat ini mempunyai karakter yang berbeda-beda, namun mereka tetap saling mengisi. Adapun untuk Adul, karakternya pendiam karena memang pemalu. Mungkin karena ada sesuatu penyakit yang membuat dia pemalu. Mohon maaf, Adul mempunyai penyakit hernia atau burut. Ini parah. Sedangkan Akim adalah seorang pencari kayu bakar yang rajin mencari nafkahnya menjadi penjual kayu bakar pesanan dari orang-orang di kampung. Sedangkan Adul kesehariannya hanya memancing dan memancing karena memang tidak bisa melakukan apa-apa, terhalang oleh fisiknya, penyakitnya yang betul-betul hernianya sudah besar sekali. Dan mereka pun asik bercerita. Kim, aduh, mau kemana nih pagi-pagi ya? Pagi ini rasanya dingin banget ya, Kim. Kata Adul kepada si Akim. Lalu Akim menjawab, ya, kalau gua sih ada pesanan tuh dari Pak Rahmat yang ada di ujung jalan ini. Pesan kayu dia. Ya mau nggak mau nanti gua siang ke hutan lah cari kayu. jawab Akim kepada Adul. Iya, Kim. Lu sih enak. Bisa jalan sono, jalan sini. Nah gua mau jalan aja malu, banyak yang ngeliatin. Karena penyakit gua, penyakit buru. Jawab Adul kepada Akim. Mana tuh?
memang udah dikasihnya seperti itu, ya udah kita nikmati, kita jalanin. Allah itu memberi yang terbaik buat umatnya. Kata Pak Ustadz kan begitu, Dul. Kata Hakim menghibur Adul. Ah, bisa aja lo ya. Ah, ngomong-ngomong, ntar gua mau ke sono tuh. Bantuin gue yuk. Ajak Adul. Dan Hakim pun bingung bantuin apa dan diajak apa. Lalu Hakim bertanya kepada Adul. Bantuin apa, Dul? Nah, masalahnya aja lu gak cerita sama gua. Kata Hakim seraya bertanya kepada Adul. Lalu Adul menjawab. Nanti siang gua mau ngambil kelapa, no. Orang tua gua katanya mau bikin minyak kelapa. Gua suruh ngambilin kelapa. Oh. Iya, oke, siap. Tapi kayaknya kurang, Tim. Yang gua lihat yang tua cuman ada 4 butir, sedangkan katanya orang tua gua mau bikin minyaknya banyak. Kata Adul kepada Hakim. Udah tenang. Nih, dengerin. Nanti malam tuh yang di sawah tuh banyak kelapa tuh. Kita ngambil kelapa yuk. Biasa lah. Kita nyolong. Kita naikin malam-malam. Oke, Dul. Kata Hakim Kepada Adul. Lalu Adul menjawab. Nah, bener tuh. Iya, ya udah nanti kita tarik ya. Cuman naik kelapa malam-malam, gua kalau di atas takut sendiri, Kim. Kata Adul kepada Hakim. Lalu Hakim menjawab. udah ntar gue temenin naikin berdua ya, ntar gue temenin. Udah tenang, sekarang mah naik aja yang itu yang disuruh emak lu tuh. Kata Hakim kepada Adul. Dan berangkatlah kedua orang sahabat ini menuju ke sebuah kebun untuk mengambil kelapa. Dan Hakim pun membantu Adul mengumpulkan kelapa karena memang Adul yang menaik kelapa itu. Setelah sampai di pohon kelapa itu, Adul lalu mendongak ke atas pohon mana yang kira-kira ada buahnya yang sudah layak untuk dijadikan minyak sayur. Lalu Adul pun naik ke pohon itu. Dan tak lama kemudian Adul sampai di atas pohon kelapa dan langsung menjatuh-jatuhkan kelapa yang tuanya. Dan Hakim pun di bawah mengumpulkan kelapa itu. Tak lama kemudian Adul pun turun dan menghitung kelapa itu. Dan dalam hitungan Adul, kelapa itu hanya yang tua atau yang layak dijadikan minyak hanya 5 butir. Lalu Adul berkata, Kim, aduh, kelapanya cuma segini nih. Udah ntar malam kita nyolong ya. kata Adul kepada Hakim. Ya kan tadi udah gue bilang, ya udah ntar malam. Akhirnya kedua sahabat ini pulang, berjalan menuju rumahnya sambil Hakim jalannya agak mendongkang-dongkang karena hernia ya. Dan sampailah mereka di rumah. Singkat cerita, malam pun tiba, kedua sahabat ini akhirnya bertemu
dan berjanji akan mengambil buah kelapa yang ada di pinggir sawah milik orang lain. Jadi pikir mereka mungkin untuk dikerjai. Kira-kira menjelang Isya, Hakim datang ke rumah Adul. Assalamualaikum, Dul. Lalu dari dalam rumah keluarlah Adul sambil menjawab, Waalaikumsalam. Gimana? Kim, jadi kita? tanya Adul kepada Hakim yang baru saja sampai dan baru akan duduk di kursi yang ada di depan rumah Adul. Lalu Hakim menjawab, Ayo, berangkatlah. Oke, siap. kata Adul. Dan akhirnya mereka berangkat tanpa dibekali alat penerangan. Dan singkat cerita sampailah mereka di bawah pohon kelapa yang dimaksud. Dan memang betul kelapa itu sudah tua-tua dan sudah waktunya diambil. Lalu Hakim bertanya kepada Adul, Dul, Lu naik ya? lalu Adul menjawab, Ya iya udah gue yang naik, tapi temenin ya di bawah lu ya, sama ya. Lu juga naik di bawah gua. Ya udah, kita berdua. demikianlah. Jadi karena akrabnya mereka bisa saling membantu, bisa saling merasakan. Dan naiklah kedua sahabat itu. Adul naik disusul oleh Hakim. Dan sampailah Hakim dan Adul di atas pohon kelapa yang banyak buahnya. Lalu Adul memetik kelapa itu, dijatuh-jatuhkannya kelapa itu karena memang jauh dari pemukiman, jadi walaupun jatuh tidak akan terdengar. Buk, 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 dan sudah banyak. Lalu Adul bertanya kepada Hakim, Kim, lu diem aja sih. Bantuin gua dong. Udah ayo, siap gue bantuin. kata Hakim. Lalu Hakim pun membantu ya, memetik kelapa, dijatuhkannya, dan dipetik lagi satu buah kelapa ya. Lalu di pelintirnya kelapa itu. Tapi aneh, Adul malah menjerit. Aduh, Kata Adul sambil menjerit. Lalu Hakim bertanya, Lah lu apa Dul? itu mah punya gua, jangan dipelintir. Kim, kata Adul kepada Hakim. Ya lu ya punya gua. Yang gua pelintir aja. Ternyata bukan kelapa. Yang dipelintir oleh Hakim adalah burutnya atau hernianya si Ini Adul. parah nih. Otomatis Adul menjerit dan jatuhlah mereka merosot di bawah sampai ke tanah di pohon kelapa itu. Lalu mereka berdua menahan sakit, apalagi Hakim ya, menahan sakit sekali. keblek lu. Masa punya gua dipelintir? Lah, gua kira kelapa Dul. Oh ternyata punya lu. Wah sorry Dul. Kata Hakim kepada Adul, rupanya memang keadaan gelap. Jadi bukan ini kelapa parah nih. yang dipelintir atau yang dipetik sama Hakim. Yang dipetik atau dipelintir itu adalah burutnya si Adul. Iya. Aduh. Lu sih, Kim. Kebangetan banget dah. Atuh berasa lembek sama keras. Kata Adul kepada Hakim. Lalu Hakim, Sama aja kerasa Dul. Kerasnya sama. kata Hakim kepada Adul. Lalu mereka pun tertawa berdua-dua.
menghilangkan rasa sakit itu, terlupakanlah rasa sakit itu karena memang mereka adalah sahabat yang solid. Dan akhirnya mereka pun pulang berbarengan. Namun Adul jalannya agak terpincang-pincang karena tadi kelapanya habis ini dipelintir parah nih. sama Hakim. Dan sampailah mereka di rumah. Dan siangnya, paginya, matahari bersinar dengan terang, angin berhembus, burung-burung bernyanyi, dan kedua sahabat itu sedang ngobrol lagi. Kim, gue mau mancing Kim ah. Udah lama nih gue nggak mancing, kemarin gue nggak mancing. Kata Adul kepada Hakim. Lalu Hakim menjawab, Iya, gue juga mau ngambil pesanan orang nih, cari kayu ke hutan. lalu mereka berpisah. Adul pun mempersiapkan alat pancingnya dan pergilah. Dan berpisahlah kedua sahabat itu. Hakim pergi mencari kayu, Adul pergi memancing. Untuk Hakim kita tidak ceritakan. Yang kita ceritakan adalah Adul. Berangkatlah Adul menuju sebuah sungai yang memang sungai itu cukup dikenal sedikit angker ya, karena dihuni oleh makhluk astral yang tak kasat mata. Adul menyusuri pematang sawah dan menyusuri jalan setapak. Akhirnya sampailah kepada sebuah pohon yang agak rindang. Lalu Adul berbicara dalam hati. Wah, di sini nih gue mancingnya nih enak nih, adem, gak panas. Ya udah di sini dah. Gerutu Adul dalam hatinya sambil duduk bersandar di sebuah pohon yang cukup besar yang disebut pohon rengas. Pohon rengas ini daunnya seperti daun mangga ya. Biasanya pohon ini tumbuhnya di pinggir-pinggir sungai. Dan waktu pun terus berlalu, Adul pun menikmati suasana mancingnya sambil pikirnya nggak fokus untuk mancing karena selalu memikirkan penyakit yang dideritanya. Selang beberapa saat dan Adul tidak tahu sebetulnya pohon itu adalah ada penunggunya. Penunggunya yaitu sosok jin dan seorang anaknya. Lalu anak jin itu memang sedang rewel ya, sedang bawel, sedang merengek-rengek kepada orang tuanya. Lalu anak jin itu berkata kepada ayahnya, jin manggil ayah. Luar biasa. Ada jin manggil ayah ya. Lalu ayahnya menjawab, Dari tadi nangis mulu, dengerin nangis mulu. Emang kenapa sih? tanya orang tua jin itu kepada anak. Lalu anak jin itu menjawab, Ini parah nih. kata anak jin. Lalu orang tuanya menjawab, Gimana ada bola sih? Gak ada bola. lalu anak itu berkata sambil menunjuk ke arah Adul. Tuh, di bawah didudukin sama si Om. Si Om. Masa jin ngerti bahasa si Om? Aduh,
Dan akhirnya orang tua jin itu mengambil, karena memang kesaktiannya, diambillah burut atau hernianya si Adul ini, lalu diberikan kepada anaknya, dan anaknya sangat senang sekali lalu berterima kasih. Terima kasih ayah, terima kasih ayah. Katanya sambil meloncat-loncat. Di saat yang sama Adul kaget. Aduh, ini Ini parah nih. kayak hilang, kayak kempes nih. Kata Adul sambil memegang-megang alat vitalnya. Nah, iya, hilang. Aduh, wah, mantep nih. Wah, pohon apa ini? Kata Adul sambil menengok ke atas, memperhatikan pohon itu. Lalu berkata lagi, Wah, mantep nih pohon rengas. Bisa nyembuhin penyakit gua. gembira si Adul ini pulang meninggalkan pohon rengas itu melompat-lompat. Hore, hore, hore burut gua sembuh. Hore burut gua sembuh. Kata Adul sambil bergirang, bersorak kegirangan melompat-lompat arah pulang. Dan di perjalanan si Adul ini melewati orang yang juga punya penyakit burut. Banyak amat yang burut ya. Rupanya kampung burut kali ya. Lalu ditanyalah Adul ini oleh orang tersebut. Dul, dari mana lu? Lalu Adul menjawab, Habis mancing, Mang. Alhamdulillah, Mang. Tuh, burut saya sembuh. Mamang udah sembuh, Mang. tanya Adul kepada orang tersebut. Ah, lu ngeledek lu. Sembuh dari mana? Kata orang itu setengah emosi kepada Adul. Lalu Adul menjawab, Bener, Mang. Serius nih. Tuh. sambil memegang-megang Ini alat parah vitalnya, nih. Adul memberitahu kepada orang yang burut itu. Lalu orang yang burut itu bertanya. Di mana Dul lu nyembuhnya Dul? Lalu Adul menjawab, Tuh, Mang, tuh. Di sawah, di pengkolan kan ada pohon rengas gede. Di situ, Mang, Mamang duduk dah. Iya, jangan lama-lama, Mang. Saya cuma ada setengah jam, Mamang. Langsung hilang. lalu orang itu bicara kepada Adul. Wah, gua sekarang ke sono ah. Gua sekarang ke sono. Akhirnya mereka berpisah. Orang yang punya penyakit hernia, penyakit burut ini menuju ke arah yang dituju oleh Adul. Dan sampailah di sana. Setelah sampai di sana, betul ada sebuah pohon rengas yang besar. Lalu berkata orang tersebut dalam hatinya, Wah, rupanya ini nih pohon yang dimaksud. Ya, mudah-mudahan aja dah. Gua sembuh. Lalu orang itu duduk persis di bekas Adul duduk tadi. Dan waktu terus berlalu, namun belum ada perubahan pada penyakit orang tersebut. Dan orang tersebut itu mulai bosan lalu berkata, Mana si Adul? Katanya setengah jam sembuh. Ini gua udah setengah hari belum ada apa-apanya. begitu gerutu orang tersebut. Di dunia lain, wih, di dunia lain, si anak kecil ini menghampiri, anak jin ini menghampiri bapaknya. Ayah, bosen ah. Pulangin ke Om Gi, bolanya pulangin.
kata anak itu kepada orang tuanya. Lalu si jin itu menjawab, Kamu nak, tambah gue senang. Yuk di sini, ayo pulangin. dan karena kesaktiannya si jin itu mengembalikan burut itu atau hernia itu yang dianggap bola oleh anak jin kepada orang yang tadi. Coba bayangkan saudaraku, dikembalikan bukannya sembuh malah nambah besar. Ini parah nih. Dan akhirnya orang itu kaget, aduh Kok malah tambah gede ini? Gila ini gue dibohongin nih. akhirnya orang itu lari sambil teriak, oh. Dan itulah saudaraku, sebuah cerita misteri yang sedikit dibubuhi oleh lelucon. Mudah-mudahan Anda senang, mudah-mudahan Anda suka para penikmat misteri, agar jangan terlalu tegang untuk menontonnya. Sekali lagi, cerita ini hanyalah cerita dongeng belaka, tidak terjadi yang sebenarnya. Adapun ada kesamaan nama atau tempat atau lokasi, mungkin itu suatu kebetulan. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.